Apakah kalian mengetahui bahwa ada sebuah sejarah peradaban Islam di salah satu negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tetapi negara ini bukan berada di daerah Arab, bukan juga di Timur Tengah ataupun negara Indonesia, melainkan di wilayah Asia Selatan. Negara apakah itu? Mari kita simak dan pelajari video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Marsha Asyifa Kansa Ufairah dengan NIM 2101101 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam di Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti pembahasan yang telah disinggung di awal, di video kali ini aku akan membahas mengenai salah satu negara Islam di wilayah Asia Selatan. Negara ini bernama negara Pakistan. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya perkembangan peradaban Islam telah menyebar hampir ke seluruh pelosok penjuru dunia dengan sangat pesat. Karena agama Islam ini dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka dapat dengan mudah mengambil hati manusia untuk mengajak mereka beriman dan menganut agama Islam. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam proses perjalanannya terdapat lika-liku dan berbagai konflik yang harus dihadapi oleh umat muslim. Di video kali ini aku akan membahas secara khusus mengenai sejarah peradaban Islam di Pakistan. Pakistan menjadi salah satu negara yang 97% dari penduduknya beragama Islam. Bahkan Pakistan juga menjadi negara yang menempati posisi kedua setelah Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak kedua di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim mencapai 212,3 juta orang. Bahkan Pakistan sering disebut sebagai negara Islam. Terbentuknya negara Islam Pakistan tentu saja tidak terlepas dari perjuangan para tokoh intelektual muslim dan organisasi Islam yang memiliki kegigihan untuk memperjuangkan nasionalisme dan menegakkan agama Islam di Pakistan. Sayyid Ahmad Khan dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan Islam pada abad ke-19. Beliau juga dikenal sebagai penggagas nasionalisme di Pakistan karena pada awalnya menginginkan agama Islam menjadi mayoritas agar tidak dipandang sebelah mata oleh mayoritas penduduk Hindu di India pada masa itu. Sebelum menelisik lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya Pakistan dulunya merupakan bagian dari negara India. Agama Islam ini pertama kali disebarluaskan ke wilayah Asia Selatan oleh dinasti Umayyah pada tahun 1000 Masehi. Perkembangan agama Islam di India mengalami masa kejayaan pada masa dinasti Mughal. Faktor awal yang memicu negara Pakistan ingin menjadi negara Islam yaitu karena semangat yang berkobar dari para penduduk Pakistan karena pengaruh dari mayoritas agama Hindu di India, sehingga Pakistan mulai berencana ingin memisahkan diri dari India dan mencetuskan kemerdekaannya sendiri. Gagasan dari Sayyid Ahmad Khan menarik minat seseorang untuk mendirikan negara Islam Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Beliau memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan eksistensi agama Islam di India pada masa itu. Selain Iqbal, ada juga Muhammad Asad, juga menjadi salah satu tokoh yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan Pakistan. Beliau merupakan seorang mu'alaf yang lahir di Polandia. Asad dan Iqbal ini memiliki pandangan dan pemikiran yang sama terkait budaya Barat dan Timur. Keduanya tidak menyetujui ideologi Barat karena sangat jauh dari landasan moral agama Islam. Niat baik dari Iqbal dan Asad pun mendapatkan dukungan dari para pemuka Islam yang mendirikan Liga Muslim. Pada tahun 1931, seorang tokoh bernama Muhammad Ali Jinnah dipilih sebagai presiden Liga Muslim. Liga Muslim mulai bergerak dan mengadakan sidang pertamanya di tahun 1936. Negara India pada masa itu sedang dijajah oleh negara Inggris, tetapi Jinnah terus mengawal perkembangan Pakistan hingga pada akhirnya pada 14 Agustus 1947 Inggris menyerahkan kedaulatannya pada Dewan Konstitusi untuk dua negara, yakni India dan Pakistan. Kemudian negara Pakistan dinyatakan merdeka secara resmi pada 15 Agustus 1947.
sehingga Muhammad Ali Jinnah dikenal sebagai tokoh pembaharu sekaligus pendiri dan pemimpin pertama di negara Islam Pakistan. Nama Pakistan sendiri memiliki filosofi yang diambil dari berbagai nama daerah di Pakistan yang pertama kali diperkenalkan oleh Chaudhry Rahmat Ali yang merupakan mahasiswa Islam India. Huruf P pada kata Pakistan merujuk pada wilayah Punjab. Huruf A merujuk pada wilayah Afghanistan. Huruf K merujuk pada wilayah Kashmir. Huruf S merujuk pada wilayah Sindhi. Dan yang terakhir kata Tan merujuk pada wilayah Balukistan. Negara Pakistan juga terbagi menjadi dua wilayah, yakni Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Pakistan Timur ini kita kenal sebagai negara Bangladesh, sedangkan Pakistan Barat adalah negara Pakistan itu sendiri. Sejak 1947, negara Pakistan dicetuskan sebagai negara Muslim pertama secara resmi dan disebut juga sebagai negara demokratis yang berlandaskan agama Islam. Mayoritas umat Muslim di Pakistan menganut mazhab Sunni dengan sistem pemerintahannya yaitu Republik Islam Pakistan sejak 1956. Presiden Pakistan saat ini bernama Arif Ur-Rehman Alvi atau biasa dikenal dengan sebutan Arif Alvi. Beliau adalah seorang politikus Pakistan yang saat ini menjabat sebagai Presiden Pakistan sejak tanggal 9 September tahun 2018. Sedangkan Mian Muhammad Shahbaz Sharif adalah politikus Pakistan yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Pakistan yang ke-23 sejak 11 April 2022. Ia adalah Presiden Liga Muslim Pakistan saat ini. Ibu kota negara Pakistan terletak di sebuah kota kecil yang dibangun pada tahun 1960 yang terletak di bagian utara dekat Rawalpindi, yaitu kota Islamabad. Kota Islamabad memiliki ciri khas bangunan yaitu Masjid Faisal dan Monumen Pakistan. Bahasa resmi yang digunakan sehari-hari di Pakistan adalah bahasa Urdu. Selain Jinnah, ada juga seorang tokoh pembaharu yakni Fazlur Rahman. Beliau berhasil merumuskan metode mengenai hukum-hukum Islam yang sistematis dan komprehensif di Pakistan. Beliau penggagas Islam yang rasional kontemporer di Pakistan, yang tidak sedikit mengundang pro dan kontra dari masyarakat Pakistan sendiri. Salah satu pemikiran Rahman yaitu menggagas Majelis Syuro Ijma yang bertugas untuk membantu kepala negara dan mewakili kehendak rakyat. Sampai saat ini, negara Pakistan masih berusaha untuk mempertahankan sistem pengimplementasian dari nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-harinya. Berbagai peninggalan pun masih ada sampai saat ini, mulai dari madrasah, Quranic School, Mosque, Primary School, dan bahkan pendidikan dari jenjang TK atau taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi pun didirikan di negara Pakistan dengan fokus mata pelajaran utamanya yakni Islamiyat atau pendidikan agama Islam. Selain itu, terdapat pula regulasi mengenai aturan hukum berkeluarga bagi umat muslim di Pakistan, yakni Muslim Family Law Ordinance atau biasa disingkat dengan MFLO, yang disahkan pada tahun 1961 dan bahkan berlaku sampai saat ini. Regulasi tersebut lebih banyak mengatur mengenai hukum dalam keluarga, mulai dari batasan usia minimum perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan, hak waris, jumlah mahar yang diberikan kepada calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, poligami, sampai pengadilan keluarga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga di Pakistan. Mungkin cukup sekian saja penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam di Pakistan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian dalam informasi yang saya sampaikan. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.